Pak Wahyu dengan manpower yang ada, bagaimana kemudian kita jadi bisa sama-sama ngukur, Pak. Jadi goals yang diharapkan apa, kemudian keterbatasan yang dimiliki apa. Nah, gimana memformulasi ini supaya goals ini tercapai gitu dengan kondisi yang ada seperti itu. Jadi saya kira pertemuan kali ini bisa lebih fokus kepada itu dan nanti kita putuskan sistem kepanitiaannya gimana. Karena saya harap kenapa di IAITB Kepri dengan IAI karena kan sama-sama di Batam itu, jadi akan lebih mudah koordinasinya dan kalaupun dibutuhkan kopdar itu akan memungkinkan gitu. Nah, sementara kami yang saya akan mendirijeni dari pusat gitu. Jadi apa saja yang akan disupport lewat jaringan pengurus pusat itu akan saya yang tanda kutip di belakang layar saya akan berperan gitu. Kenapa saya nggak bisa di posisi di depan, Pak Wahyu? Saya di sekretaris dewan pengawas ini bukan posisi eksekutif masalahnya gitu. Jadi kalau kemampuan sih kita ada kemampuan, tapi masalahnya ini kita menghormati apa tata kelola organisasi aja. Jadi karena fungsi apa namanya fungsi eksekutif itu di bawah oleh ketum, nah ini saya hormati gitu. Jadi kalau di perusahaan kami itu posisinya di komisaris, Pak, bukan di direksi gitu. Jadi memang saya tadi sampaikan ke Cak Imam, Cak, aku nggak bisa di posisi eksekutif gitu. Meskipun secara fungsi saya akan mengondisikan gitu. Artinya saya akan membantu memformulasi bagaimana segala unsur yang ada di IITB ini bisa bersama-sama sinergis mendukung program yang ada di Batam seperti itu. Jadi biarlah saya ini tanpa status di dalam kegiatan ini gitu loh. Jadi tetapi saya berkomitmen bahwa akan kawal ini dan yang perlu kita sepakati pada pertemuan kali ini yaitu formulasi bagaimana pembagian perannya. Tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing unsur gitu ya. Jadi IAI bagaimana dan apa namanya IAITB bagaimana sehingga kita ke depan itu enak gitu Pak. Jadi bisa bisa lebih jelas gitu peran sertanya bagaimana gitu. Monggo Pak Wahyu. Ya, kita langsung buka ya ini ya. Nggak apa-apa, kita nyantai-nyantai aja dulu Pak, Ya, karena ya, nunggu ya. teman-teman dari Kepri gitu. Tapi saya daripada kita diam-diaman kan, saya Iya. bahas ini dulu gitu kan dengan Pak Wahyu. Karena jujur saya sampaikan ke Cak Imam gitu, saya nggak punya karep Cak. Poin pertama saya nggak punya karep sendiri. Karena dasar saya bergerak itu karena Cak Imam telepon saya itu. Jadi pada saat pertemuan yang lalu saya juga nyampaikan begini kan ke teman-teman di depan IAITB dan Pak Wahyu dan teman-teman IAI. Jadi sekali lagi saya tidak punya karep, saya di sini itu hadir karena diminta tolong gitu. Jadi monggo ini bagaimana, tapi sesuaikan dengan kemampuan gitu. Artinya fasilitasi ini saya akan fasilitasi, tapi bagaimana pembagian perannya ini disesuaikan dengan strength point dan weakness point masing-masing pihak gitu seperti itu. Jadi memang baru tadi saya bicara sama kawan-kawan ya kan, kebetulan ada waktu sedikit jam istirahat Mas Irfan sama Mbak Indra kan. Siap. Jadi saya memang merasakan ada sedikit kesulitan gitu kan ketika unsur-unsur kunci di kepanitiaan ini berjauhan gitu. Jadi saya malah berpikir kalau misalnya
posisi antara sekretaris sama ketua ini sama-sama di Kepri, dalam arti orang-orang ITB Kepri lah yang mengisinya gitu kan. Kemarin kan Mas Eko ya rencananya kan, jadi mungkin bisa berubah posisi diisi oleh orang-orang ITB Kepri gitu untuk keperluan koordinasi. Jadi rapat-rapat apa namanya yang sifatnya harus tatap muka langsung, diskusi-diskusi langsung, sambil sama-sama punya alat tulis ya kan, sehingga bisa membuat satu apa namanya mapping acara ini menjadi apa namanya mengalir gitu kan. Jadi apa yang harus dikerjakan itu bisa apa namanya bisa langsung diambil keputusan, nggak ini apa namanya nggak terhambat oleh secara, nggak terhambat oleh ini. Jadi apa namanya bisa langsung komunikasi lah gitu. Jadi kayaknya itu sudah kebetulan dari tadi pagi udah saya pikirkan juga, ini kayaknya sulit ini kalau misalnya antara sekretaris dan ketua ini apa namanya berjauhan, jadi harus bagi kita sekota Batam lah, dengan nanti koordinasinya lebih enak gitu. Ya, baik. Baik, berarti Pak Wahyu kan juga sebenarnya sepakat gitu kan. Artinya melihat kondisi ini tidak visible untuk apa namanya jika dikomando dari luar Batam gitu. Nah, ini jadi sistemnya ini kami support jejaring. Nah, kalau yang di Batam ini yang kami harapkan lebih bisa punya apa peran gitu. Nah, baik IAI maupun IAITB Kepri gitu ya. Untuk posisi sekretaris dan ketua ini kita bisa bicarakan. Nah, gitu. Karena apa namanya tergantung sekarang, karena Pak Wahyu ini kan komandannya YAI gitu ya. Ya, jadi memang posisinya kalau kami di sekretaris artinya peran kami ngikut Pak Wahyu dan kawan-kawan gitu. Ya. Gitu ya. Kalau kami di posisi ketua, kami yang berarti kan ibarat itu ada share ini ya, kami harusnya lebih besar gitu kan, seperti itu. Artinya berperannya itu lebih besar kalau di posisi ketua seperti itu. Nah ini tergantung bagaimana sekarang begini. Jadi kan memang saya awalnya memang menyarankan YAI yang ini karena memang YAI yang punya ide, kemudian yang menyampaikan aspirasi pertama via Cak Imam juga Pak Wahyu kan, seperti itu. Nah, cuman apakah ini akan ini Bang Yance udah datang. Bang Yance selamat datang, Pak Bendahara ITB Kepri. Ya, selamat datang Mas Bima. Ya, Bang sekretaris bisa hadir juga atau enggak ini? Atau Bang Yance aja dulu sementara? Tahu juga, coba ntar tak teleponin nggak ketangkat dia dari tadi. Oh gitu. Ya, yang penting ada Bang Yance ini beres lah ini barang lah. Gitulah menurut saya. Kalau Pak Ketua Kepri ini kan cuma ya kotok palu aja kan, Mas Imam Bahroni kan ya. Itu kalau saya boleh tahu itu Mas Imam Bahroni itu di mana ya beliau ya? Di BP Batam atau di mana itu Bang Yance? BP Batam, dia itu direktur lahan. Oh. Sekarang itu direktur apa gitu. Baik. Berarti Bentar Mas, aku terima telepon dulu ya. Boleh Bang Yance. Assalamualaikum semua. Izin saya Indra. matikan ini sama saya mute soalnya masih di kelas, tapi saya menyimak. Baik. Ya, terima kasih. Jadi apa namanya seperti itu Pak Wahyu. Jadi kita enak-enakan aja lah ya, gitu ya. Karena kan kebetulan Pak Wahyu
Wong Jawa Timur pisan nih ya, Mas. Kan kene kan biasa apa namanya abang-abang ijo-ijo gitu kan. Jadi artinya kalau apa pasti ada konsekuensi lah. Artinya dari segala opsi yang dipilih itu ada konsekuensinya seperti itu. Jadi ini sambil menunggu siapa lagi yang mau gabung nih, Cak Imam kayaknya masih di jalan menuju Patimban ini. Mungkin akan join agak telat. Berarti sambil merokok ya. Nyantai, nyantai, Pak. Kita ini kayak warung kopi aja, Pak Wahyu gitu kan, atau kayak di kafe lah seperti itu. Jadi cuma bertemunya di ruang virtual itu saja gitu. Itu Mas Zahrul itu minum kopi apa itu? Origin apa itu tadi itu? Ini bentar. Share itu. Ini lagi di biji ini. Oke. Lagi di Kepandaian full wash. ada seberang apartemen saya ada tempat yang kopi yang lumayan nih. Lumayan lebih penting daripada Starbucks, Bu. Saya nggak mau kalah nih, kopi juga. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Gimana Bang Yance? Bang Yance Ya, aja. lanjut. Oke, baik. Ini Bang Yance tadi saya nyampaikan ke Pak Wahyu. Pak Wahyu ini kan ibaratnya komandannya YAI ini kan. Nah, jadi saya sharing tadi alangkah lebih baiknya memang kepanitiaan itu yang ada di Batam seperti itu. Jadi IAITB Kepri bersama dengan YAI seperti itu. Nah, cuman ini kan kita kan perlu tahu juga artinya kan dari Bang Yance dan kawan-kawan Kepri ini bagaimana Pengda Kepri seperti itu. Karena sebenarnya program yang kita ini bukan hanya event. Jadi harapannya dari ini event ini menjadi guliran energi awal aja gitu, pemantik awal supaya ada tindak lanjut yang sustain gitu, yang sustain ke apa dalam rangka kita ya sesuai dengan tema besarnya reinventing Batam. Nah, apanya nih yang mau di reinventing nih gitu kan, Batam mau kita create bagaimana? Nah, ini yang menjadi saya kira melibatkan kawan-kawan IAITB ini kan harus bisa kita berbuat lebih lah selain ya kita tidak hanya selesai di eventual aja, tapi ada program yang bisa kita nanti akan tarik gitu ya, baik itu dari pusat maupun dari Kepri itu sendiri seperti itu. Jadi kalau dari IAITB Kepri sendiri bagaimana Bang Yance melihat dari minimal dari pertemuan awal kemarin seperti itu? Kalau dari pertemuan kemarin kan kita sebenarnya kan arahnya ini masih samar-samar nih, Mas Bisma. Arahnya kan kita sebenarnya fokusnya apakah memang mau kita ke airnya atau kita mau memang ke wisatanya atau kita mau ke tempat pelestarian mangrove atau ketiga-tiganya kita jalanin. Nah, itu ketiga-tiga kita jalanin. Nah, terus kan kita detailnya kan kita belum tahu juga nih apa yang dibutuhkan, apa yang harus kita kolaborasikan. Nah, kita bisa ambil potensi-potensi mana lagi nih. Kalau kayak kemarin kan si Mas Kang Ivan itu dia di BP Batam juga, Pak. Itu salah satu direktur pengembangannya Batam, pengembangan atau marketing lah kalau nggak salah dia. Makanya dia sekarang itu ketua DPD AMA, Asosiasi Marketing Indonesia Batam.
Kepri. Nah, Pak Imam Bahroni itu dulunya direktur lahan, sekarang itu direktur apa gitu, punya posisi. Nah, kita juga di Politeknik Negeri Batam. Politeknik Negeri Batam itu direkturnya itu kan Bang Uuf. Bang Uuf itu alumni kita juga. Angkatan angkatan berapa, Bang? 9 berapa? 89 atau 80 berapa gitu. 86 kalau nggak salah. Baik. Nah, terus banyak kita itu di situ banyak. Nah, apa yang mau kita kolaborasikan? Nah, kalau kita butuh orang, kita pertama butuh orang. Kalau kami dulu pernah butuh orang itu kita mobilisasi itu mahasiswa-mahasiswanya Poltek. Kebetulan di Poltek Batam itu, Negeri Batam itu banyak itu alumni ITB. Nah, termasuk di BP Batam. Di BP Batam tadi itu anak-anak buahnya Pak Imam Bahroni, Kang Irfan, terus ada direktur infrastruktur si Bang Binsar Tambunan, si siapa? Fesli. Nah, itu anak-anak baru semua, angkatan-angkatan 2010 ke atas, Mas. Nah, itu yang bisa kita mobilisasi. Nah, kalau itu yang masalah sumber daya. Nah, kalau masalah pendanaan itu kita susun nih proposal. Kalau kami dulu pernah buatin event besar di Batam, itu bisa sampai 200-an juta kita dapat proposal dari ya kurang lebih kasarnya malak-malakin itu yang ada di BP Batam lah Pak Bang Mas Wisma, yang ada di BP Batam itu apakah dia rekanannya atau kontraktor atau apanya itu dipalakin. Satu perusahaan itu ada sekitar ada yang 5 juta, 10 juta. Itu semua dipalakin ya, dapat dananya. Nah, sampai sekarang kita punya kas. Dulu tuh IAITB Kepri itu nggak punya kas. Nah, malakin begitu dapat. Payah ini. Kasarnya gitu. Ini kata kita. Nah itu sekarang kita yang mau apa nih? Kalau kita butuh mobilisasinya orang, kita bisa kolaborasikan dengan Poltek Batam. Kalau kita nanti buatin, namanya ini kita kerucutin, kita buatin proposal. Nah, tinggal kita titip-titipin tuh panitianya itu boleh nih kita buat si orang-orang yang BP Batam. Mas Wisma, karena kita masuk ke perusahaan-perusahaan nanti tinggal atas nama, oh ini panitianya bos lu nih yang nge-pro, kalau nggak disetujui nih proyek, gitu kan, selesai. Itu sih. Ya Bang Yance. Ini Bang Yance ini lebih Pak Wahyu, lebih to the point dari orang Jawa Timur ini, orang Sumatera Utara. Ya, Batak Mas, BTL, Batak tembak langsung. Enggak. Biar nggak banyak cincong itu. Jadi cocok juga nih Bang Yance rupanya ini kita nah ini makanya saya juga dari Pak Wahyu ini bagaimana gitu kan. Jadi kalau misalnya ini tadi Bang Yance menceritakan resource yang dimiliki oleh teman-teman IAITB Kepri gitu ya. Jadi begitu kondisinya, jika memang first line-nya ada di IAITB Kepri, second line-nya di IAI. Nah, itu konsekuensinya akan begitu. Nah, jadi kalau misalkan IAI yang di first line, IAITB Kepri support bagaimana? Nah, kan itu kan akan polanya akan kita bisa berbeda, Pak Wahyu. Nah, makanya saya juga dari Pak Wahyu sendiri bagaimana gitu tanggapannya seperti itu. Monggo. Belum di-unmute, Pak. Kebetulan tadi pagi kami ada acara yang ikut kegiatan BP Batam sama PT TDK di daerah Bunggur, ada penanaman. Saya juga ketemu Pak Binsar sama Pak Wakil Kepala BP juga di situ. Mereka udah pada tahu lah dengan saya, yang Yai udah pada tahu bagaimana kami punya komitmen terhadap lingkungan, gitu kan. Sering ada kerjasama walaupun nggak terblow up di media gitu. Dan BP kan ini punya program rehabilitasi daerah tangkapan air
ini kami juga sedang melakukan koordinasi untuk bagaimana kami bersinergi dengan BP Batam dalam hal penataan daerah tangkapan air untuk tahun 2022. Nah, ini mungkin sudah terpola ya. Nantinya ini untuk khususnya untuk daerah tangkapan air ini lagi kita bikin polanya. Nanti tahun 2022 ini sudah mulai dikerjakan, insya Allah begitu. Nah, ini sudah berjalan untuk khususnya daerah tangkapan air. Cuman kan di Batam ini hutan lindungnya kan bukan tidak semuanya dalam ruang lingkup tata kelola daerah tangkapan air, ada banyak hutan lindung yang lain. Kemarin ide ini pertama muncul itu memang belum ada sinyal dari BP Batam tentang pengelolaan daerah tangkapan air. Walaupun dulu sudah pernah kami bicarakan tentang konsep, tapi nggak terrealisir. Hanya baru beberapa waktu inilah kedepannya akan dikoordinasikan lebih intensif lagi, sehingga diharapkan nanti tahun 2022 ini sudah bisa diwujudkan. Nah, untuk khususnya daerah tangkapan air mungkin bagi kami hampir selesai, hampir, tapi belum clear ya kan. Nah, konsepnya secara keseluruhan masih belum bisa diputuskan, tapi sudah mulai dibicarakan. Nah, yang ingin kita perbaiki kemarin itu kan berarti sisa hutan lindung yang lain gitu di luar daerah tangkapan air nantinya begitu kan, karena konsep yang di tangkapan air mungkin akan bisa berjalan. Nah, penataan hutan ini nanti akan didiskusikan lagi bersama dengan stakeholder. Hutan yang bagaimana sih yang kita inginkan itu yang bisa sebagai penyangga kebutuhan air masyarakat Batam, sebagai penyuplai oksigen, sebagai penyerap karbon, gitu kan. Nah, tapi sekaligus juga bisa dijadikan sumber ekonomi bagi Batam, gitu. Termasuk juga untuk masyarakat, baik itu pemerintah juga tentunya diharapkan bisa mengambil manfaat dari keberadaan hutan secara ekonomi. Nah, itulah yang kemudian kami bicarakan dengan Mas Imam. Terusnya, karena ada target juga satu hutan lindung di daerah Piayu itu yang kondisinya juga memprihatinkan. Boleh dibilang nggak ada pohon lagi, yang ada semak-semak buka aja sama pohon-pohon kecil gitu kan. Itu berhimpitan dengan shelternya RBI. Nah, shelter RBI ini tempat di mana kemarin kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove yang dimotori oleh satu lembaga namanya BRGM itu, yang ternyata juga itu atas inisiatif dari Pak Presiden, dan kemudian diakhiri kemarin proyek itu dengan penanaman secara simbolik oleh Pak Presiden, dan di situ ada pesan Pak Presiden bahwa bagaimana caranya mangrove hutan ini bisa menjadikan sumber ekonomi bagi masyarakat, ya kan, sehingga hutan itu justru masyarakat menginginkan terpelihara, tidak untuk dieksploitasi secara sembarangan. Kami dengan keberadaan itu secara saya rasa benar lah untuk pemikiran saja. Jadi secara ekonomi masyarakat langsung bisa merasakannya, mungkin dengan cara mengelola hutan, ya kan, menjadi sebuah objek yang bisa dikelola, itu dalam bentuk wisata maupun yang lain. Tapi itu konsepnya kan harus digodok lagi. Nah, inilah tentu hal ini akan membutuhkan satu kerja besar yang baik akan dilakukan oleh orang-orang di daerah maupun pemerintah pusat, gitu kan. Kalau misalnya hanya di daerah saja
saya rasa itu sulit. Makanya saya mengajak teman-teman dari IAITB supaya kita makin banyak orang yang memperjuangkan, kan saya pikir makin baik, walaupun mungkin IAITB aja sendiri kan mampu ya kan, atau bisa jadi orang YAI sendiri pun mampu gitu misalnya ya kan, tapi kan keterlibatan banyak orang itu menunjukkan kekompakan, itu kekuatan tersendiri, itu menurut pemikiran saya. Jadi bukan persoalan sekedar mampu tak mampu itu aja kalau untuk menyelenggarakan yang event-event kayak gini. Nah, jadi itulah dasar pemikiran awalnya. Jadi seperti tadi Mas Jance mungkin belum tahu awal-awalnya bagaimana pemikiran itu sehingga membawa kita dalam satu forum ini. Itu untuk pengantar itu dulu. Mungkin yang lain boleh. Baik, jadi memang kalau dari paparan dari penjelasan singkat dari Pak Wahyu ini, Bang Yance, ini harapannya pengembangan daerah tangkapan air, kemudian bisa untuk pemanfaatan ekonomi juga ke depannya. Jadi bagaimana menjaga kawasan ini dengan konsep ekoturism lah, mungkin seperti itu. Jadi supaya sustainability-nya bisa dijaga juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari yang dijelaskan oleh Pak Wahyu tadi seperti itu yang saya tangkap. Nah ini tinggal bagaimana supaya goals ini bisa tercapai, itu kan bagian dari strategi yang harus dipikirkan, gitu kan. Jadi nggak apa-apa, siapa yang mau ini itu misalkan Pak Wahyu bersama tim IAI di positioning yang take lead, nggak apa-apa, kita bagaimana gitu kan. Nah, cuman ya artinya gerbong itu kan logo-logonya ada di mana gitu, itu kan beda Pak Wahyu nanti gitu. Jadi saya kira perlu mengerucut ke sana supaya kita bisa mengeluarkan resource itu tepat sasaran gitu loh. Jadi kalau misalkan sumber daya jejaring dan sumber daya SDM-nya kita fullin, ya berarti bagaimana gitu kan. Nah, itu kan jadi konsekuensi juga. Nah, betul memang kita mau ngerjain kerjaan besar bareng-bareng ini, bagaimana semakin banyak yang terlibat semakin baik. Nah, itu kami sangat sepakat. Nah, cuman ini kan mau nggak mau ini harus dibicarain karena memberikan konsekuensi terhadap operasional selanjutnya gitu. Nah, itu yang kami sebenarnya ingin diskusikan gitu kan sebenarnya. Bang Yance, kalau dari IAITB Kepri kira-kira ada SDM yang siap jadi PIC nggak ini? Siap. PIC untuk ngapain ini, Mas? Ya bisa di inilah, artinya menjadi representasi misalnya entah di ketua gitu kan. Jadi kan ini tergantung rembuannya bagaimana gitu, rembukannya dengan Pak Wahyu dan kawan-kawan YAI bagaimana, nah begitu. Jadi misalkan siap kan, tentunya kan IAITB Kepri kan tentunya Mas Imam Bahroni dan tim semua, Bang Yance juga kan full support gitu kan. Kira-kira ada nggak, atau Bang Yance langsung gitu kan. Nah, ini kan juga kita perlu tahu gitu kan, artinya kesiapan SDM-nya kira-kira yang akan menjadi ibarat komandannya lah, komandan teman-teman IAITB Kepri ini di luar KSB lah gitu, siapa di kegiatan ini tentunya gitu. Untuk program yang tadi yang kalau sudah kan kita sendiri pun sebenarnya ada semenjak pandemi ini program-program kita banyak yang mampet. Nah, untuk nanti siapa yang mau jadi panitia dari pengurus IAITB Kepri itu, coba nanti saya diskusi dulu sama pengurus Mas Bisma. Nanti saya sih udah tangkap sih, maksudnya ini YAI itu eventnya kita ini sebenarnya event continuous improvement. Kalau continuous improvement itu ya itu tadi yang saya pikir nggak apa. Nah, cuman memang harus ada
lokomotifnya nih, sebenarnya sih kalau saya sih tangkap sebenarnya kolaborasi aja sih nggak terlalu masalah sih ya. Nanti tinggal kita, kalaupun ketua untuk pelaksanaan ini itu dari IAITB Kepri, itu sebenarnya jauh lebih bagus Ki. Cuman coba saya nanti diskusi dulu karena kan IAITB Kepri itu organisasi, nggak bisa diputuskan dengan saya sendiri gitu kan. Nanti nggak enak nih Mas Bisma. Saya harus diskusikan dulu ke ketua, ada ke sekretaris umum, sama ke pengurus yang lain. Itu sih. Nah, namun kalau dari sisi kolaborasinya itu, saya pastikan IAITB Kepri pasti support Pak Wahyu. Ini apalagi hal-hal yang baik. Orang kita dulu aja lakukan di Pulau Setoko ya, Pulau Setoko itu kita buatin energi matahari itu sebagai listriknya mereka, listrik, dan dari listriknya itu kita suling air laut itu jadi sumber airnya mereka. Nah di Pulau Setoko itu kita kemarin lakukan itu bersama-sama dengan Poltek, mahasiswa Poltek yang lagi apa namanya di sana, skripsi ya kalau kita dulu ya. Nah itu PKL. Nah itu kita ini, nah dananya ya kita, ada yang ya sum-suman tadi. Nah sebenarnya kan ini kalau saya bilang sih, kenapa dibutuhkan satu panitia khusus ya, panitia atau pelaksana, badan-badan pelaksana atau PIC pelaksana itu ya karena kita gini, ujung-ujungnya kita kan nanti pasti butuh dana operasional nih. Dana operasional itulah nanti yang kita akan nyarinya mau kemana ini. Kan sebenarnya itu Pak Wahyu ya. Dana operasional itulah yang nanti kita cari. Nah, nanti dari dana operasional itu kita apakah mau buat kegiatan setiap minggu sekali untuk melanjutkan penanaman mangrove tadi atau gimana? Nah, kedepannya mau gimana lagi nih? Nah, itu nanti yang akan disusun nih. Nah, dari semua susun-susun itu, itulah nanti kita bisa, misalnya nih, kalau ke BP Batam atau ke perusahaan-perusahaan di bawahnya itu, kita bisa palak-palakin. Ini nih, Pak Imam Bahroni atau si Bang Binsar atau si Bang Fesli atau siapalah, si yang ada di atas-atas sana BP Batam itu, ya bisa kita mintain. Ya, seenggaknya minimum 1 juta. Apalagi dia ada kemarin itu, perusahaan yang air juga gitu, Bang Binsar Panjaitan, Bang Binsar Tambunan deh kalau nggak salah yang urus-urus kayak gitu. Itu kayaknya harus pasti didukung. Makanya nanti coba saya tembak Pak Bang Binsar juga, apakah dia mau jadi ketuanya atau nanti si apakah Teguh. Kalau Teguh ini dia kan swasta sama kayak saya. Itu sih Mas Bisma. Nanti saya kabarin paling telat ya nanti kalau kita kan udah ada grup nih. Nanti saya share di grup itu. Ya, baik Bang Yance. Oke, siap. Sudah ditangkap poinnya. Ini Pak Wahyu mungkin mau mengenalkan Mas Yopten nih, monggo Pak Wahyu. Depan dulu. Depan dulu ya, Mas Yopten. Saya dulu deh. Ya. Boleh. Salam kenal, Mas Bisma dan kawan-kawan. Siap, Mas Yopten. Saya Irfan. Mas Irfan ini. Nah, kalau ini Yopta. Siap Mas Irfan. Gimana Mas Irfan? Saya mau mengerucutkan sedikit obrolan kita yang sudah beberapa kali, tapi kali ini saya baru sempat ikut Zoom. Intinya sih dari kita YAI punya planning acara. Itulah yang kita sebut istilahnya simposium itu atau sarasehan yang mau kita buat. Untuk membuat acara ini kita minta keikutsertaan IAITB, apakah itu yang di Kepri atau yang di pusat. Setelah kita diskusi panjang dan lain sebagainya, sebenarnya dari hasil TOR yang ditulisnya Mas apa gitu saya lupa kemarin. Mas Zahrul. Mas Zahrul
ya Mas Darul dan Mas Eko, akhirnya kita perbaiki, tapi bukan secara menyeluruh, gitu kan? Tapi saya ambil poinnya. Maka dalam tulisan singkat kemarin yang kita share PDF itu, kita merubah judul. Judulnya itu minimal ya, hutan sebagai penyokong ekonomi gitu saya lupa. Kenapa kita lebih menguatkan cerita pohon, bukannya mangrove seperti yang dijelaskan oleh Mas Eko dan kawan-kawan, karena kita YAI nih. YAI itu memang spesifikasinya beringin dan lain sebagainya. Gitu. Intinya pohon yang baunya untuk hutan. Tidak spesifikasi mangrove gitu. Mangrove memang ada teman kita juga gitu kan, tapi di organisasi yang lain. Jadi akhirnya kemarin kita buat judulnya ini, lalu susunan panitianya ini, lalu tujuannya apa, itu kita coba untuk share ke grup. Yang kami harap sebenarnya dari tim yang ada di grup itu untuk memberi advice-nya, gitu. Bahwa ya benar, bolehkah saya buat judul seperti itu, lalu punya tujuan seperti itu, lalu menyusun panitia seperti itu, gitu. Sebenarnya yang kita harapkan itu masukan itu. Begitu kita begitu kita selesai memperbincangkan tentang konsep itu, konsep yang kita kirim itu, ini barang selesai, gitu. Kita tahu tujuannya, kita mau buat simposium apa, lalu tujuannya untuk apa, lalu panitianya sudah kita sepakati bersama, gitu. Biayanya kita sepakati bersama, jalan barang. Kita bukan sebenarnya Zoom yang mau kita lakukan ini tidak lagi hanya berkutat tentang visi-visi ke depan mau apa itu nanti dulu gitu. Kita mau fokus ke cerita Sarasehan ini gitu, atau simposium ini. Jadi kami memohon bantuan IAITB untuk masuk join di acara ini, memberi kami saran-saran yang membangun dan mengikut sertakan anggota-anggota yang ada di lapangan, khususnya di Kepri, untuk bisa membantu kami. Jadi sebenarnya seperti itu sih. Tentu ada nanti setelah kita Sarasehan ada kegiatan lain yang tentu jangkanya panjang ya. Itu mulai dari membuat pokja dan lain-lain sebagainya. Itu iya ke depan gitu. Tapi yang mau kita fokus ini, ayo deh, kapan Sarasehan kita mau dibuat gitu. YAI sudah ngasih gambar IAITB sudah ngasih tor ke kita, lalu kita sudah merespon walau tidak resmi, gitu kan. Lalu kita balas dengan beberapa lembar tulisan yang kita harap dapat tanggapan lebih cepat. Gitu. Sebenarnya dari saya ya, mewakili sekretaris YAI, berharapnya cuma itu aja sih kepada kawan-kawan yang lain gitu. Sehingga rapat-rapat kita itu lebih cepat menghasilkan keputusan gitu. Saya rasa dari saya itu aja, mana tahu ada pembina. Ya udah oke. Berarti dari saya itu dulu Mas Bisma dan kawan-kawan. Kalau ada tanggapan kita terima. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, boleh nambahin nggak dikit? Boleh Mbak Indra, monggo. Off kamera. Jadi memang dari pembicaraan semula, dari awal yang waktu kita ada Zoom pertama kali, itu yang kita harapkan adalah kita mau mengadakan, terserah lah mau simposium, mau seminar, atau semacam workshop, yang tema dan tujuannya seperti yang sudah dibahas. Nah, nanti kita meminta bantuan dari IAITB
sendiri untuk mensupport kita gitu, baik dari yang pusat dan daerah itu untuk menjembatani kita. Nah, untuk selanjutnya kalau seperti yang dibicarakan tadi, seperti akan ada ada pokja atau dan lain-lain itu mungkin kelanjutannya dari itu gitu, dari acara yang sudah kita buat. Sebentar. Itu di ini yang baru kita ntar Ibu masuk lagi. Oke, sorry. Nah, itu aja mungkin Mas Bisma yang bisa kita tambahin. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan sama Mas Irfan, jadi memang bagaimana kita bisa membuat acara ini bisa dijalankan. Itu dulu mungkin biar kita mengerucutnya kemana nih jelas gitu. Setelah acara itu baru kita deh buat apa-apa nanti berikutnya. Gitu Mas, makasih. Baik, terima kasih Mbak Indra. Mungkin Cak Imam ini, Cak Imam Mudzakkir ini yang jadi namanya hub awal ini ya. Gimana? Monggo Cak Imam. Cak Imam, apa masih di tempat? Oh, mungkin Cak Imam masih ini ya, di perjalanan ini menuju Patimban ini dia. Oke, jadi tadi jadi memang apa ya namanya, kita perlu saling saling menyampaikan persepsi dan harapan gitu. Jadi karena kalau anak ITB ini biasa ini Pak Wahyu, terstruktur gitu ya. Kita biasa tahu long term targetnya apa, mid term-nya, short term-nya apa gitu. Jadi apakah cuma ini sekedar eventual gitu ya, itu harus tahu gitu kan. Jadi sehingga kita bisa berbuat yang pas gitu. Nah, cuman kami ini contohnya kami kemarin 2018 itu mengadakan kegiatan di Ambon gitu ya. Memang kami dalam rangka bagaimana Ambon ini dan Maluku secara umum itu bisa berkontribusi maksimal terhadap pembangunan fasilitas migas yang ada di sana, baik Blok Masela maupun pengembangan sektor pariwisata sebagai sisi untuk empowering people yang ada. Memang kami selalu mencari impact yang lumayan lah gitu ya secara ini, karena ketika kita punya targetan yang bisa diukur oleh pihak nasional itu masuk ke dalam isu nasional, baru bisa menjadi daya tarik untuk misalkan mengundang menteri ataukah kita mengundang pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil kebijakan seperti itu. Jadi bukan apa Pak Wahyu, jadi memang kami itu mau mengukur sehingga kita itu pantas gitu loh. Jadi kita ngadain kegiatan itu pantas untuk dikemas dengan berbagai pola narasumber yang kita harapkan gitu. Seperti itu. Jadi memang ini saya memang bahasanya ini saya dapat ini ya Pak Wahyu, saya dapat berita ini terkait Batam ini memang dari Pak Wahyu via Cak Imam. Nah, ini makanya kita ternyata memang fokusnya memang ke Sarasehan itu untuk sementara, tapi jujur aja kalau saya pribadi kurang menarik gitu. Bagi saya pribadi kurang menarik kalau hanya sampai di titik ini aja gitu. Karena itu sasaran antara saja Pak. Jadi Sarasehan itu sasaran antara menurut saya pribadi. Kalau ini saya berpendapat pribadi, saya itu lihat ini sasaran antara saja gitu. Tapi ada sasaran yang lebih impact-nya yang akan lebih besar gitu dan skalanya bisa nasional kita bisa tarik itu. Seperti itu. Nah, mungkin saya tanya Bang Yance ya, mungkin Bang Yance
menerima penjelasan dari Pak Wahyu dan Mas Irfan tadi, bagaimana Bang Ence? Monggo, mangga. Belum di-unmute Bang Ence. Bang Ence, belum di-unmute. Nah, belum di-unmute. Kan kalau kita kan mau buat kegiatan itu ada jangka pendek, tujuannya ada jangka panjang nih. Kalau kita memang mau jangka pendeknya itu, kita mau buat sarasehan, kita mau buat apa, oke, monggo. Kita apa nih yang bisa kita kontribusikan dari IITB Kepri. Nah, itu. Nah, terus ke depannya pun kalau memang mau dibuatin lanjutannya, yuk apa nih? Kita diskusi bareng, nanti kami akan buatin program bareng nih sama IITB Kepri. Itu sih. Nah, terus nanti kalau mau jangka pendek kan mau kapan nih eventnya yang terdekat? Kita buatin kayak gitu. Kan kurang lebih kayak gitu kan? Mas Wisnu? Betul Bang Ence. Ya, mau kapan nih? Ya udah, kita mau mepet atau mau yang langsung jalan langsung. Atau kita butuh apa ya? Itu aja, itu sih yang kita butuhkan. Kalau memang mau kita jangka pendek, ya udah kita jalan jangka pendek dulu. Ya mungkin ini jangka pendek dulu Bang Yance kalau dari penjelasannya Mas Irfan dan Pak Wahyu ini tadi. Jadi cuma yang jelas IITB kalau turun pasukan dari pusat juga ini jangka panjang kayaknya Bang Yance gitu kan. Kalau artinya kita punya KPI juga yang harus kita kita sampaikan bahwa layak gitu ya untuk didukung oleh kawan-kawan dari pusat gitu, seperti itu. Jadi saya kira begitu Bang Yance. Ini baiknya memang setelah ada forum Zoom seperti ini, mungkin rekan-rekan yang ada di Batam ini bisa saling ketemu ini, Pak Wahyu, Mbak Indra, kemudian Mas Irfan ini dengan Bang Yance, Mas Imam Bahroni, Cak Teguh Kusuma, ini bisa ketemu gitu ya dengan kawan-kawan. Jadi artinya bisa saling langsung bisa kan, kalau langsung ketemu itu bisa memahami gitu kan, artinya goals-nya bagaimana, kemudian positioning-nya bagaimana, itu kan akan lebih nyaman menurut saya sih. Jadi daripada memang Zoom ini memang salah satu metode untuk kita yang berjarak jauh ya, kami yang nggak di Batam ini bisa ikut nimbrung, tapi alangkah baiknya saya suggest untuk Bang Yance, kawan-kawan IITB Kepri ini dengan teman-teman YAI ini bisa ketemu gitu ya dalam waktu dekat. Pak Wahyu di Batam, Pak Wahyu ya? Di Batam. Oh, Batam di mana Pak? Taman Raya. Hah? Taman Raya tahap 1. Oh, deket Pak. Saya di Marbella Pak. Saya masuk situ. Marbella. Taman Raya tahap berapa Pak? Tahap 1, Mbak Indra tahap 5. Tahap 1 ya? Ya. Tahap 1 berarti yang masjid Pak ya? Dekat ini Pasar Taras. Oh, dekat Taras Pak ya? Ya, Taras, SMK Sultan Agung. Ya. Nanti ada waktu itu Pak, ngopi Pak. Ya, siap. Mas Wisma, jauh. Ngopi nggak bisa diajak ke sana. saya ngopi virtual aja Bang Yance. Nantilah kita kalau sudah pas kegiatan kita hadir lah ke Batam seperti itu. Jadi siaplah, saya harus mengunjungi senior saya ini, Bang Yance ini saya harus kunjungi ini. Enggak lah, kalau kita kan sama-sama junior, saya angkatan 2017. Saya pikir gini. Ayo siap. Saya pikir akan jauh lebih baik nanti mengenai kepanitiaan juga kita bicarakan di Kepri dari IITB Kepri dengan YAI secara spesifik lah, ketemu lah kita ya kan. Jadi mungkin kita kan udah sama-sama ini nih udah ya, cukup dewasa lah. Ya, cukup dewasa, jadi nggak kayak orang berantem di tengah oleh IITB pusat. Kan. Tapi mungkin kita di Kepri bisa berunding sendiri untuk menyempurnakan kepanitiaan dan menyelesaikan segala persoalan yang selama ini menghambat untuk supaya program yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Nah, seperti itu yang kami harapkan seperti Pak Wahyu. Jadi ya, kita bisa kolaborasi Pak Wahyu.
saya dalam rangka ini mengembalikan bola kepada Kepri gitu kan. Seperti itu. Nanti Jadi Mas Wisma dukungan dananya dari pusat. saya bertugas mendukung segala stakeholder yang ada di pusat seperti itu. Jadi maka dari itu kami sangat berharap Pak Wahyu dengan kawan-kawan IAI beserta Bang Yance bersama kawan-kawan IAITB Kepri ini mampu mengemas acara yang layak untuk kita turun gitu dari pusat seperti itu. Jadi nah itu yang saya percayalah kalau kapasitasnya Pak Wahyu dan Bang Yance ini, saya percayalah ada abangku di sana aja, ada Bang Petra Tarigan juga, itu bisa lah kita kan. Bang Petra itu mungkin sebagai representasi Pak Ketum bisa diajak juga Bang Yance untuk bisa hadir di pertemuan bersama Pak Wahyu dan kawan-kawan YAI seperti itu. Jadi kami untuk itu kami menunggu gitu ya. Kalau gitu ini bola saya sudah limpahkan kepada Bang Yance dan Pak Wahyu ini gitu. Jadi kami harap dalam waktu dekat ini bisa mungkin ada pertemuan langsung di Batam sana. Nanti mungkin kalau kami diperkenankan hadir secara Zoom, kami mau hadir secara Zoom untuk mendengarkan gitu kan. Jadi saya kira Bang Yance ini sudah ahli lah untuk itulah. Saya hormat ini sama senior ini. Jadi bisa diatur-atur lah itu gimana biar inilah untuk di kebaikan Kepri juga. Senior Bagaimana Pak Wahyu? Muda. Senior tapi tampak lebih muda. Wah, iya. Jadi ini beliau ini senior saya yang gaul ini. Saya sudah tua, Pak. Ya, mungkin sementara gitu dulu ya, apalagi yang mungkin kita belum bahas, mungkin Mas Zahrul dengan Mas Eko mungkin ini belum kita ini edit juga. Nanti kita atur waktu ini kopdar aja Pak Wahyu sama kami pengurus IAITB. Nanti banyak kok orang anak ITB itu di daerah sana, ada yang punya KDA itu Bang Ikhwan, terus di KDA itu ada si Bu Enggi, itu siap support dana kok. Orang kaya. Bang Yance langsung langsung ke pojokan nih, kesimpulan gitu kan. Kami juga kaya, lu kaya hati aja tapi. Ya, kita semua kaya, Pak. Punya mata pun satu telinga. Itu oke, Mas Bima, thank you loh Mas Bima. Nanti ya, Mas Bima mempertemukan kami yang terpecah-pecah ini di Batam. Baik, ini kami harapkan karena ini kan umpan lambung dulu ke pusat ini kan. Nah, kita bola kita umpan juga nih kembali kepada Kepri ini, karena saya berharap, jujur saya di pusat ini berharap Kepri ini bisa tampil lah Bang Yance. Jadi bagaimana kalau yang lain, kawan-kawan yang lain ini kan ngemas vaksinasi Ganesha gitu ya, gimana Kepri ini kasih warna lain lah. Kita sudah menuju new normal ini, udah pemulihan ekonomi nih kita nih, sudah arahnya nih kan, bagaimana Kepri ini tampil lah seperti itu. Jadi ikonnya Indonesia wilayah barat lah seperti itu Bang Yance. Sudah waktunya saya lihat Pengda Kepri ini bisa muncul lah seperti itu. Nanti kita harapkan kawan-kawan Sumatera yang lain bisa bersemangat pula itu untuk bisa berkontribusi terhadap daerah gitu ya. Rakernas tahun ini kita di Kepri di Batam. Oh gitu, boleh. Itu boleh digagas juga. Saya siap mendorong. Nanti IO-nya Pak Wahyu dan kawan-kawan. Ya boleh. Dapat dong cuan. Boleh. Saya siap mendorong Ketum bisa saya kira lewat Bang Petra juga nanti saya akan godain Bang Petra itu supaya menggoda Ketum itu. Lobby ke pusat ya. Kita tunjuklah YAI sebagai pelaksananya. Nanti kita buat kegiatan tuh. Ya, jadi bersama momentum Rakernas gitu ya, Rakernas IAITB kita juga bisa itu. Wah, itu menarik itu. Bang Yance ini skopnya jadi nasional ini kita ini. Kalau begitu itu, kalau kita sekalian Rakernas, kawan-kawan dari semua Pengda kita undang, semua komisariat dan IA Prodi bisa hadir ke Batam. Ini saya kira pantas untuk bisa kita ini. Sekalian kita kongres luar biasa, Bang, perubahan ADART
gitu kan. Oh, Jadi udah ini ya, udah disusun. ya nanti apa namanya itu juga rakernas pertama juga sekaligus penyempurnaan ADRT Oke, IITB. sip. Ya. Keren. Mungkin coba nanti diukur-ukur saja Bang Yance dengan teman-teman YAI, kira-kira kalau menunggu rakernas apakah terlalu lama atau bagaimana. Sebagai pra-rakernas itu juga bisa. Sarasehan ini bersama YAI itu bisa dirancang seperti itu. Sebagai apa ya? Alasan untuk menarik ketum lah ke sana gitu. Jadi bisa kita arahkan Undang nanti. terus Pak Ketum nggak datang-datang. Iya, makanya kan Kampanye doang datang. makanya kan kalau ada sesuatu yang menarik dan ini skupnya bisa nasional, saya bisa dorong gitu. Saya bisa dorong Pak Ketum untuk mau tidak mau ya harus ke Batam akhirnya gitu kan. Seperti itu. Oke, sip Mas Bisma. Mungkin begitu Bang Yance, Pak Wahyu, Mbak Indra, dan Pak Cak Imam, dan kawan-kawan lainnya, Zahrul, Mujadid, dan Eko. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mungkin itu nanti kita tunggu ya bolanya pembahasan di Kepri dulu, baru kita nanti akan bahas kembali via Zoom. Ya, gitu. nanti kami ketemu dulu lah, Mas Bisma. Baik. Kopi darat dulu. Baik. Kita foto bareng lah. Ini mohon di on kan ini kameranya ini mana? Mbak Indra, kemudian Mas Mujadid, dan Mas Eko nih. Adit, Eko, Mbak Indra, atau Mbak Indra masih di kelas ini, nggak bisa on cam ini. Oh ya udah, coba ini aja. Oh ini bisa nih, Mujadid bisa udah on cam. Baik, saya ambil ya 1, 2, 3. Cheese untuk kebaikan Kepri dan Batam ini. Bersejarah. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Bang Yance, dan rekan-rekan sekalian, Pak Imam. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.